yang kelima itu adalah penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala dan keterangan darinya tentang siapa itu wali-wali Allah. Siapa itu wali-wali Allah. Dan penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang perbedaan antara siapa wali-wali Allah dan siapa orang-orang yang mengaku sebagai wali-wali Allah. Nah, walaupun ini pembahasan yang enak sebenarnya, masalah wali-wali Allah ini. Sampai di negara kita ini ada yang sudah sampai menganggap derajat wali orang gila. Orang yang gila dikatakan wali Allah. Katanya sudah majdub karena saking banyaknya dia berzikir, beribadah kepada Allah sampai akhirnya dia menjadi wali Allah yang majdub. Ya, padahal kata-kata jadzaba yajdubu artinya adalah terangkat, terambil, dicopot, Pak. Apa yang dicopot? Apa yang dicopot? Apa tuh? Akalnya. Sebenarnya itu bahasa halus. Kalau bisa kita katakan wali majnun, ya wali majnun sebenarnya. Tahu majnun ya? Sama kan juga. Majnun gila, majdub diangkat akalnya. Orang yang enggak berakal itu maksudnya apa? Majnun ya. Sepakat ya? Baik jemaah sekalian. Jadi ada wali-wali Allah yang dikatakan sebagai wali oleh mereka. Padahal mereka orang yang untuk dirinya sendiri dia enggak tahu. Di mana dia, dari mana, mau kemana, makan apa, namanya siapa, dia enggak tahu. Tapi dia dihormati. Bahkan ketika dia duduk hanya mengenakan celana boxer aja gitu kan, celana boxer, duduk sambil ngangkang kemudian ngerokok. Ada orang-orang berjubah, berkopiah, kemudian santri-santrinya banyak nyalamin itu. Katanya ngambil berkah. Apa yang diambil keberkahannya dari seperti itu? Ada juga orang yang antri bawa satu botol air. Satu botol air kan. Minta apa? Ditiup. Minta ditiupin. Dah, kasih. Allah. Tapi kok banyak yang percaya ya? Ya. Jadi sekarang ini kita lihat mudahnya manusia itu dibodohi. Karena tadi di poin yang keempat kemarin mereka udah nggak paham. Siapa ini alim, siapa yang faqih. Dan siapa yang bukan alim, siapa yang bukan faqih, mana dai yang menyeru kepada kebaikan dan mana dai yang menyeru kepada kebid'ahan. Ya kan masih abu-abu bagi mereka. Sehingga mereka bimbang dan bingung, ini iya atau enggak ya? Ini iya atau enggak ya? Akhirnya mereka katakan iya, tapi kok kayaknya enggak. Dikatakan enggak kok osok-osok iya. Nah, ini yang jadi masalah. Akhirnya mereka mencoba. Waliyadzubillah. Nah, maka dikatakan di sini bayanullah subhanahu wa ta'ala li awliyaihi. Penjelasan dan keterangan Allah tentang siapa itu wali-wali Allah. Dan dijelaskan oleh Allah siapa wali-wali Allah itu. Wa tafriqihi bainahum wa bainal mutasabbihina bihim. Dan penjelasan dari Allah tentang perbedaan antara wali Allah dengan orang-orang yang yang mengaku sebagai wali Allah min a'da'il munafiqina wal fujjar. Dari musuh-musuh Allah itu orang-orang munafik dan orang-orang yang banyak melakukan dosa. Wa yakfi fi hada, dan cukuplah dalam bab ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah kalau seandainya kalian itu mencintai Allah maka ikutilah aku. Apa hubungannya dengan wali di sini? Apa hubungannya dengan wali di sini? Dikatakan kalau kalian mencintai Allah. Para wali mereka mengaku enggak cinta Allah. Ada enggak wali yang mengatakan dia tidak cinta Allah? Kalaupun yang mereka mengaku dirinya wali Allah, dia mengatakan bahwasanya dia adalah cinta Allah. Karena wali itu artinya adalah wali, tahu wali? Waliyun. Auliyaullah, wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Orang-orang yang dicintai oleh Allah. Maka orang yang dicintai oleh Allah, mereka juga cinta kepada Allah. Tapi di sini Allah mempersyaratkan yang akan menjadi wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang apa? Fattabi'uni, yang mengikuti aku, kata Rasul. Yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kalian mengatakan kalian itu wali Allah, buktikan dengan jalan kalian itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kalau ada wali Allah yang dianggap sebagai wali Allah, yang ditinggikan sampai kepada derajat wali-wali Allah, tapi mereka melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, maka dari mana datangnya sebutan untuk wali Allah tersebut? Dari mana datangnya? Kalau yang tadi, dia buka aurat nih, pakai boxer aja kemana-mana, bahkan di kanan kirinya ada Tuhan 9 cm tadi, rokok sambil begini kan, tapi dikatakan sebagai wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana letak ketundukan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan dia sudah enggak salat lagi? Di mana letak ketundukan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah sampai kadar ma'rifat. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang nabi, seorang rasul, utusan Allah, dijamin masuk surga. Apakah enggak sampai kadar ma'rifat Nabi? Kalau seandainya ma'rifat kadar tertinggi misalkan nih, apakah Nabi enggak sampai ke situ? Harusnya sampai dong. Tapi kenapa Nabi sampai akhir hayatnya tetap salat? Apakah lebih mulia mereka dibandingkan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tidak mungkin. Sampai di detik-detik akhir wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi masih memerintahkan umatnya untuk salat. As-salat as-salah, kata Nabi. Wa ma malakat aymanukum. Salat. Dan berbuat baiklah kalian kepada budak-budak kalian. Ini kata Nabi SAW. Beliau pingsan. Ketika tersadar, Nabi mengatakan apa? Asallan nas, manusia sudah salat atau belum? Kata Aisyah, belum. Perintahkan Abu Bakar untuk mengimami salat. Kemudian beliau panas lagi, sakit kepala lagi. Kemudian beliau minta minta air. Kemudian setelah itu pingsan lagi. Beliau terjaga kembali. Apa yang ditanya? Asallan nas, apakah manusia sudah salat? Sekarang orang yang sudah bertahun-tahun enggak salat diangkat, ditinggikan derajatnya. Orang ngambil keberkahan darinya. Waliyadzubillah.